Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Hayati Fajrin, Kepala Sekolah SDN Taman Kalijaga Permai. Dengan gaya kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin harus bisa memberdayakan sumber daya yang ada di sekolah dan melibatkan segala proses yang mendukung perubahan untuk peningkatan kualitas pembelajaran dan peningkatan tim organisasi di sekolah yang saya pimpin. Dalam video ini ada dua fokus konsentrasi. Yang pertama adalah pengimbasan program kepemimpinan sekolah, dan yang kedua adalah implementasi setelah melaksanakan program kepemimpinan sekolah di sekolah saya. Bertema program kepemimpinan sekolah dengan judul pengimbasan program kepemimpinan dan sinergitas sumber daya sekolah melalui alur detik reaksi. Fokus pertama, pengimbasan program kepemimpinan sekolah. Situasi yang terjadi masih ada yang berpikiran pola pikir tetap dan kurangnya motivasi. Ini adalah resistensi terhadap perubahan baru, kurangnya rasa kepemilikan, dan kekhawatiran dukungan sumber daya. Program kepemimpinan sekolah saya dapatkan ketika saat diklat CKS dan menjadi fasilitator guru penggerak. Kemudian saya mengimbaskan kepada beberapa sekolah, di antaranya di Sekolah Lingkungan Kecamatan Kejaksan dengan tema perencanaan berbasis data. Output yang dihasilkan adalah menyusun RKT, RKS, dan meningkatnya kualitas pembelajaran. Dalam sesi ini dengan metode presentasi, diskusi, mereka terlibat aktif untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan perencanaan berbasis data sebagai data utama untuk menyusun segala program kegiatan sekolah. Pengimbasan dan berbagi praktik baik terkait dengan kepemimpinan sekolah dilakukan juga pada Sekolah SD Galunggung, Kecamatan Harjamukti, dengan tema peran pemimpin pembelajaran dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan melalui disiplin positif. Pengimbasan dilakukan juga dengan tema perencanaan berbasis data dalam menyusun rencana kerja tahunan dan supervisi akademik berbasis coaching di lingkungan Kecamatan Harjamukti, serta dilakukan di Kecamatan Lemah Hungkuk, Kota Cirebon. Secara kolaboratif, baik guru, kepala sekolah, dan operator berdiskusi mewujudkan tujuan bersama. Program kepemimpinan sekolah juga dilakukan dengan mengimplementasikan supervisi akademik berbasis coaching. Dengan alur percakapan pra-observasi, pelaksanaan observasi, percakapan pasca observasi, tindak lanjut, dan rencana pengembangan diri. Setelah pengimbasan, saya semakin memahami alur penyusunan RKT dan RKAS melalui PBD, sehingga tepat dalam mengidentifikasi akar masalah sekolah dan solusi untuk membenahinya. Guru juga semakin terbantu dalam pemberdayaan potensinya dan kenyamanan berkolaborasi melalui supervisi akademik berbasis coaching, sehingga dapat meningkatkan kompetensinya dan budaya reflektif. Fokus kedua, sinergitas sumber daya sekolah melalui alur detik reaksi. Adapun alur yang saya pakai sebagai pemimpin transformasional yaitu dengarkan, identifikasi, rencana, aksi, dan refleksi. Alur ini sebagai jembatan untuk meningkatkan motivasi, produktivitas, dan optimalisasi kinerja. Tahap ke-1, dengarkan. Salah satunya adalah menyebarkan survei kepuasan pelayanan kepada orang tua murid pada saat pembagian rapot. Mereka menuangkan apa harapan dan perubahan yang telah dirasakan anak-anak serta orang tua. Selanjutnya, pertemuan melalui perwakilan orang tua untuk mendengarkan mereka butuhkan demi kemajuan pendidikan di sekolah. Pada unsur guru, di tahap dengarkan, kami selalu berdiskusi apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang agar bisa mencapai suatu pemberdayaan potensi sehingga meningkatnya kompetensi seorang guru. Pada unsur murid, mendengarkan kebutuhan mereka agar dapat terfasilitasi. Tahap kedua, identifikasi.
Setelah proses mendengarkan, saatnya kami mengidentifikasi yang dapat dipetakan dan menjadi prioritas program sekolah bersama para guru dan perwakilan orang tua murid. Tahap ketiga, rencana. Merupakan proses sistematis untuk menentukan tujuan, strategi, dan langkah-langkah yang akan dilakukan sekolah sesuai dengan visi misi bersama. Tahap keempat, aksi. Melaksanakan hasil rencana yang sudah dilakukan. Yang pertama, membangun karakter baik pada diri murid melalui pembiasaan prakelas yang dilakukan setiap 1 JP sebelum mulai pembelajaran. Di sini membangun bonding untuk mereka sehingga kenyamanan dan keamanan dapat dirasakan pada diri murid. Aksi yang kedua sebagai kepala sekolah menjadi teman belajar guru dan memfasilitasi kebutuhan peningkatan kompetensinya. Kami sebagai para guru bersikap adaptif dalam mengikuti perkembangan zaman. Aksi yang ketiga melibatkan peran aktif orang tua dalam membersamai pendidikan anak di sekolah melalui kegiatan parent teaching dan parenting class. Menjaga kesehatan mental bersama para orang tua dan guru melaksanakan kegiatan parenting class spesial for mom, yaitu dengan hipnoterapi. Aksi yang keempat adalah memastikan hak belajar murid dengan pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan inovatif. Setiap anak adalah amanah yang harus kami jaga dengan penuh tanggung jawab menuju potensi terbaiknya. Dengan memberikan perlindungan dan kasih sayang, mengembangkan potensi-potensi dalam dirinya, dan memfasilitasi pengembangan minat bakat melalui ekstrakurikuler. Dampak luar biasa dirasakan bagi guru dan murid dengan berbagai torehan prestasi sesuai potensi, baik tingkat kecamatan, kota, dan provinsi. Aksi yang kelima sebagai pemimpin haruslah menjadi teladan. Di sini saya berbagi praktek baik kepada sekolah lain untuk mengembangkan potensi bersama. Aksi yang keenam, unsur sarana prasarana, memastikan lingkungan belajar yang sehat dan mengecek segala kebutuhan sekolah dalam menunjang keamanan dan kenyamanan warga sekolah. Aksi yang ketujuh dari unsur stakeholder, keterlibatan stakeholder dalam kegiatan sekolah dan memberikan dukungan penuh untuk mewujudkan visi bersama sangat diperlukan. Kami konsisten dalam membangun keterhubungan. Tahap yang kelima adalah refleksi. Refleksi merupakan proses berpikir kritis atas pengalaman, praktik, dan hasil yang bertujuan untuk pembelajaran, peningkatan kualitas dan perbaikan, serta tindak lanjut sebagai pengembangan keprofesionalan berkelanjutan. Sikap saya menjadi lebih baik. Pernah ada kebiasaan setiap paginya. Saya sangat senang belajar karena guru di sini mengajarkan dengan menyenangkan. Dari tidak ada eskul, sekarang ada 14 eskul. Membuat potensi saya semakin berkembang. Setelah adanya beliau datang ke sekolah kami, sangat banyak sekali peminatnya untuk mendaftar di sekolah kami. Selanjutnya bagi guru meningkatkan kinerja untuk menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya. Menciptakan siswa-siswi yang berkompeten, yang berprestasi. Dampak positif anak saya makin mandiri, terfasilitasi dengan adanya ekskul MHQ, hafalannya bertambah, dan guru-guru di sini juga kreatif dan inovatif. Saya kepada Dinas Pendidikan Kota Cirebon memberikan dukungan pada Ibu Fauziah untuk mengikuti apresiasi GTK kategori transformasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dampak nyata dirasakan dari sosok Ibu Fauziah yang telah memberikan ilmunya untuk berbagi. Praktek baik berkontribusi untuk pendidikan di Kota Cirebon. Selamat kepada Bu Ririn untuk mengikuti apresiasi GTK terhormat.